Baik. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Gimana, sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, alhamdulillah juga. Tapi hati-hati nih. Saya udah alumnus Omikron. Wah. Sama juga kan, kamu alumnus juga kan? Belum, Pak. Alhamdulillah. Belum ya? Cuma saya lagi batuk pilek memang. Bukan. Jangan sampai. Jangan jadi Oh iya alumnus. betul. Oh iya benar. Kalau belum kan akan. Betul. Jangan. Benar. Betul. Oke, di setelah istirahat kita ini hari ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Setidak-tidaknya kita menambah ilmu ya, antara kita diskusi ya, dan juga bisa bermanfaat bagi semua orang, ya enggak? Betul. Gitu. Kan hidup ini kalau banyak berguna untuk semua orang kan lebih bagus, ya. Kita lebih berguna, ya. Oke, mungkin apa aja, mungkin atau ada hal yang perlu disampaikan ya. Kita diskusi, ya. Siapa tahu bisa menjadi pencerahan, menjadi solusi, atau menjadi motivasi lah bagi kita atau bagi orang lain ya. Oke, siapa? Ayo mau tanya apa? Denny sama saya ini agak tergelitik masalah investasi trading, Pak. Iya, Pak. Trading. Karena lagi lagi beritanya di mana-mana. Iya, lagi tren ya, kelihatannya di media ya. Iya, sampai ada yang jadi tersangka karena bodong segala macam. Iya. Jadi kita pengen nanya nih, Pak. Mungkin Pak AM bisa menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya investasi trading itu? Oke. Trading ya, memang kalau mau tahu jawabannya spesifik ya, bisa ditanyakan ke ahlinya ya. Betul. Para ekonom ya itu. Tetapi secara umum saya juga mengerti ya, karena saya juga pernah menjadi praktisi. Itu bahkan sampai sekarang pun aku juga ada ini. Ya. Iya gitu. Jadi menguntungkan, Pak? Ya namanya bisa dikatakan investasi. Fluktuatif lah ya, Pak. Kalau kita pintar memanage ya, kita tahu caranya, tahu sistemnya, ya moga-moga kita rebound, itu untung ya. Tapi kalau kita nggak tahu sistemnya, ya nggak tahu caranya, atau mungkin kita malah terjebak kepada itu tadi trading bodong, malah hilang. Jadi kembali lagi ya seperti pertanyaan tadi, menurut saya ya trading ini juga salah satu bentuk investasi ya. Itu baik itu mungkin di saham ya, mungkin di trading forex ya, falas ya, emas ya, mungkin minyak ya, dan logam mulia lainnya. Atau mungkin sekarang juga ada itu kripto dan lain sebagainya. Betul. Ya, Bitcoin dan lain sebagainya lah ya. Itu banyak sekali. Nah, di sini semua kepingin berinvestasi cepat dengan mendapatkan hasil yang cepat pula ya. Jadi prinsipnya pada dasarnya pada seperti itu ya, istilahnya high risk high return. Betul. Gitu ya. Oleh karena itu, karena ini high risk, ya kita juga harus mengerti persis bagaimana kalau kita bermain seperti ini ya. Jangan berpikirnya returnnya aja kan, untungnya aja cepat dan besar ya, mudah segala macam, instan ya itu. Jadi menurut saya sih fine aja ya kalau kita mau bermain trading ya. Cuma ya sekali lagi itu kita waspada ya. Waspada, kita harus menguasai sistemnya ya, karena itu ada sistem yang harus kita pelajari, ilmunya itu ada ya. Jadi kita harus tahu secara teknikal ya, kemudian secara fundamental ya, dan secara sentimen. Apa ini teknikal, fundamental, dan sentimen? Wah, ini nanti bisa kuliah 3 hari nanti gitu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Kita harus menguasai itu, dan bisa dicarilah di internet dan teman-teman yang lebih profesional di bidang ini. Tapi kita kalau tidak menguasai ya 3 asas tersebut ya, itu ilmu tersebut ya, teknikal, fundamental, dan sentimen ini ya, jangan sekali-sekali kita cepat-cepat bermain trading ya, atau saham atau forex ya, atau falas dan lain sebagainya ya. Namun demikian kita bisa belajar kok sebenarnya ya. Di trading ini ada aplikasi ya yang untuk demo biasanya. Demo ya. Demo itu artinya kita di situ tidak berinvestasi secara real ya, cuma diasumsikan ya berapa nominalnya, tetapi kita masuk ke dalam bursa perdagangan real. Nah,
sehingga kita juga nggak akan dapat untung, Nggak dapat rugi ya juga nggak dapat rugi, cuma dapat ilmu. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang trader yang baru. Sehingga dia mencoba untuk mengasah ilmunya dari segi teknikal, fundamental, dan sentimen. Nah, kita berharap kalau itu bisa dilakukan ya, demo dulu gitu. Oh ternyata demo aku bagus nih, rebound gitu. Menguntungkan investasinya ya, mungkin dihitung per bulan aku investasi sekian dapat untung berapa persen. Nah itu kan bisa tinggal dilihat saja kan. Nah, tapi kalau itu masih merugi terus ya jangan. Terus yang kedua, ini sangat penting ya, begitu kita sudah menguasai ilmunya, ya, jangan salah kita untuk memilih trading yang berqualified. Nah, artinya itu bukan tadi itu trading bodong. Gitu. Itu jadi ini harus sangat hati-hati, karena kalau kita sudah pinter menguasai ilmunya, tapi kita terjebak pada trading bodong. Ini ya artinya kita transaksi dengan penipu. Nah, ini penipu yang berilmu. Pinter penipu. Pinter ya sekarang ya. Jadi penipu pinter ngakalin orang pinter. Karena kita harus mengerti persis itu tadi ya, supaya tidak tertipu. Nah, tradingnya ini ya. Itu mungkin seperti itu ya, gambaran secara umum bagaimana tentang investasi trading ya. Pada prinsipnya itu juga akan sangat profitable ya, akan prospektif ya bila kita menguasai ilmu dan kita tidak terjebak pada trading bodong ya, atau trading penipu ya, seperti itu. Oke, lanjut, mungkin ada pertanyaan lagi apa? Ini Pak, mengenai yang Pak AM baru aja katakan tadi mengenai investasi bodong atau trader dari penipu dan seperti itu ya. Nah, kalau dari Pak AM sendiri ya Pak, masukan atau mungkin bahasa Jawanya wejangan dari Pak AM agar kita dapat berinvestasi trading itu secara aman di tempat yang aman itu bagaimana itu Pak? Oke, maksudnya bagaimana kita untuk mengidentifikasi trading ini benar atau tidak gitu ya. Betul. Nah, trading ini itu, berbobot, itu berqualified atau bodong kan, betul, gitu kan. Karena sekarang udah banyak sekali Pak. Dan mudah lewat HP aja udah bisa gitu. Iklannya aja ada di mana-mana. Iklannya di mana-mana Pak. Iya. Gitu. Jadi intinya kita bagaimana sih mengidentifikasi kan gitu kan, ciri-cirinya apa sih kan gitu kan. Nah, oke. Jadi setelah kita menguasai ya ilmu tentang trading tadi itu ya, tentunya kita akan melangkah untuk implementasi. Artinya kita akan berinvestasi ya ke trading ya. Silahkan masing-masing menguasai di bidang trading apa ya. Ada yang ke saham, ada yang ke forex ya, ke emas, ke fuel ya, minyak, oil ya. Itu mau ke kripto dan lain sebagainya ya, itu banyak sekali ya. Nah silahkan. Nah, namun demikian ujungnya kita harus mendapatkan partner untuk berinvestasi itu dengan trading. Nah, terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan partner kita trading itu yang aman, dalam arti yang bukan bodong. Betul. Atau bukan trading penipu. Nah itu ya, menurut saya ya, pengalaman saya yang saya lakukan saat ini, ya kita melihat dari segi yuridisnya, ya dari segi yuridisnya, apakah trading itu terdaftar di lembaga-lembaga resmi yang disyaratkan untuk trading yang berqualified, artinya trading yang benar-benar memenuhi persyaratan, ya bukan trading bodong, ya misal ya terdaftar di OJK, ya terdaftar di Bapepti, ya seperti itu. Nah, kita cek portofolionya, ya dari trading itu, ya itu. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengecek portofolio dari track record, ya atau pengalaman trading itu, ya selama berapa lama di internet, mungkin ya di media-media. Apakah banyak masyarakat yang sudah tertipu, ya. Jadi kalau ada berita ya trading A itu, trading B umpamanya gitu, sudah banyak yang tertipu di daerah mana ya gitu kan, itu ya kita klarifikasi ya. Nah ini jangan mengikuti trading itu, ya.
Nah, tapi kalau di media ya bersih, ya tidak ada berita-berita yang buruk, negatif terhadap trading itu, ya artinya portofolionya dia bersih, ya bolehlah ya berinvestasi di situ, ya. Namun demikian ya, walaupun semuanya itu sudah terpenuhi secara yuridis ya, dari item pertama, wah ini bagus ya, sudah terdaftar di OJK, di Bapepti ya, kemudian portofolionya ya, itu track recordnya juga bersih ya, itu pun juga kemungkinan tidak menjamin juga, ya tidak menjamin juga, karena apa? Bagaimanapun juga kan semuanya tergantung daripada operator manusianya itu. Secara kelembagaan mungkin tradingnya sudah terdaftar, itu bagus di OJK, di Bapepti dan yang lain-lain ya terpenuhi. Ya kalau kita perusahaan kan, itu ada macam-macam persyaratan perusahaan kan. Nah itu. Tapi kan ujungnya kan pemimpinnya, itu, dirutnya, direkturnya, manajemennya. Nah itu juga bisa kita lihat di saat kita transaksi ya, itu kira-kira bagaimana sih itu sistemnya ya kan, itu ya, kadang-kadang ya kalau manajemennya nggak bagus, ini jatuhnya ke oknum ini. Jadi mungkin institusinya valid ya, tapi mungkin oknum atau manajemennya ya nggak valid. Nah ini juga waspada. Nah itulah diperlukan kita sensitivitas kita, ya insting kita. Wah ini contoh pamannya kita mau withdraw ya kan, susah sekali kan begitu kan. Nah itu bagaimana kok ini kok susah, segala macam contoh seperti itu. Apakah ini karena orangnya, oknumnya, atau memang karena manajemennya. Nah ini juga kita harus waspada ya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada pemula ya khususnya itu jangan besar-besar dulu berinvestasi. Ya. Betul. Coba dulu sedikit. Ya bagus ya, setelah itu baru mulai sedikit meningkat sampai yakin benar bahwa perusahaan itu secara umum ya itu valid ya. Ya jadi yuridisnya oke, itu sistemnya oke, ya softwarenya dan lain sebagainya ya kita kuasain dengan baik dan manajemennya oke. Nah barulah kita sedikit demi sedikit bisa meningkatkan seperti itu ya, karena tidak semua lembaga trading itu punya niat buruk ya, banyak juga trading yang bagus-bagus ya. Saya rasa lebih banyak yang bagus daripada yang bodong ya, yang jelek. Nah disinilah kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjebak berinvestasi ke trading bodong atau trading penipu ya, karena mereka juga mempunyai sistem-sistem dan dikelola oleh orang-orang yang cukup pintar juga ya. Terjawab ya? Oke. Ada lagi mungkin ini pertanyaan ya, seru ini. Wah ini. Nah tadi mendengar apa yang tadi Mr. AM jelasin, saya melihat investasi trading ini seperti yang saya bilang tadi sudah banyak iklannya di mana-mana. Jadi saya melihat masyarakat itu agak sedikit ikut-ikutan gitu Pak. Oh ini iklannya ini kayaknya gampang ikut, atau mungkin karena si A, karena temennya gini ikut. Menurut Bapak itu kenapa ya masyarakat itu kok cepat sekali terpengaruh tanpa belum melihat yang tadi Bapak bilang harusnya melihat dulu ke belakang portofolionya, dicari tahu dulu seperti apa. Tapi kayaknya dengan adanya kasus yang ada sekarang di berita-berita ini, kayaknya masyarakat tuh ya itu tadi hanya ikut-ikutan tanpa melihat ininya dulu, backgroundnya dulu seperti itu. Tuh gimana Pak? Oke. Kalau menurut saya ya, yang pertama tadi sudah sedikit saya singgung ya, semua orang itu pasti kepingin ya kan berinvestasi cepat dengan mendapatkan hasil yang cepat pula. Pengen cepat kaya kayaknya. Ya, dan itu normal. Betul. Saya juga mau. Iya, kalau kita pengen melarat, itu nggak normal. Betul. Iya, nah, jadi keinginan itu bagus ya, itu normal ya. Tetapi kalau jalannya salah, bukannya untung malah buntung. Nah, itu dia. Ya, bukannya untung malah buntung kan kacau. Itu jadi akhirnya rugi. Itu nah di sini saya sampaikan ya, memang trading ini sesuatu yang sangat menarik ya. Itu tadi sudah saya singgung, high risk high return ya. Tinggi risiko tapi juga tinggi penghasilan kalau kita menguasai itu semua ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Artinya kesempatan high risk
kesempatan high returnnya itu ada ya, itu lebih enak daripada mungkin dibayangkan sama semua orang kalau kita bekerja secara real ya, berinvestasi secara real ya. Nah itu, nah di sini saya sampaikan masyarakat mudah tertarik karena membayangkan itu. Yang kedua itu karena trading ini mempunyai seorang marketing yang hebat-hebat. Nah, marketingnya ini ya udah tentunya sudah dilatih. Ya, itu. Ya contoh setiap saat saya juga banyak yang datang nawarin saya, ya kan? Itu marketing trading gitu. Dengan segala macam kelebihannya, ya investasi, kemudahannya, ya. Itu jadi di sini jangan sampai kita mudah tergiur. Nah, itu dia. Nah, karena apa? Ya namanya orang jualan. Pasti yang bagus-bagusnya aja. Iya, betul. Yang disampaikan yang enak-enaknya aja. Nah di sini kalau kita tidak pengalaman, ya kita ini mudah terjebak. Wah nanti kalau investasi sekian bulan dapat sekian. Bah kita sudah itu terpengaruh saja ya, terayu, itu akhirnya kita lupa dengan risiko tadi. Nah itu cuma high return-nya saja. Ya jadi tinggi keuntungannya aja yang disebutkan. Tapi high risk-nya ya ketinggian risiko, akhirnya kita lupa. Nah harusnya kita menanyakan risikonya apa. Nah kalau saya berinvestasi seperti ini, nah itu coba kita diberi penjelasan. Nah itu harus ya risikonya harus kita tahu semua, sehingga di sini kita akan komprehensif ya untuk berpikir ya apakah kita sudah berani atau tidak. Ya, nah kalau itu sudah dijelaskan ya sama marketing ya, baru lebih bagus menurut saya kita masuk ke demo. Nah jadi di setiap trading itu ada aplikasi demo. Nah, jadi kita bisa seakan-akan kita berinvestasi, tetapi kita tidak pakai nilai rupiah ya, hanya estimasi saja. Ya, tetapi kita udah masuk ke realnya kan. Nah, ke real fluktuasi di saham ya atau di trading itu sendiri ya. Itu, nah kita latihan di situ pakai demonya. Nah, kalau ini demo ini kita udah menguasai ya, katakanlah dalam tempo sebulan, 2 bulan, wah kita sudah bagus ya, itu silakan ya kita bisa apply ya untuk ke trading yang kita anggap itu bonafit ya, seperti itu. Nah di sini jangan mudah terpengaruh oleh marketing. Itu dia. Ya itu intinya ya. Jadi kita harus mengerti persis apa yang harus kita tanyakan kepada marketing. Nah itu tadi ya, jadi dari segi regulasinya ya, dari segi risikonya dan segala macam, karena ya marketing ini sudah dilatih secara menarik ya, performanya ya kan. Betul. Ya kalau saya kan laki-laki ya, kalau yang menarik performanya kan nanti datang perempuan kan gitu kan. Ya udahlah kita sama-sama tahu ya, begitu juga mungkin kebalikan, yang perempuan itu didatangin marketing yang menarik ya, yang laki-laki ini jangan sampai kita tergiur karena performance saja ya, karena ya kita kan tujuannya kan untuk berinvestasi ya. Jadi itu ya yang saya sampaikan ya kepada Mbak Cynthia ya. Kenapa kok masyarakat itu mudah tertarik ya? Karena ada 2 hal itu tadi. Betul. Yang pertama kepingin berinvestasi secara cepat. Menghasilkan cepat, pengen cepat kaya. Betul. Yang kedua karena terayu, mudah oleh marketing yang memang udah dilatih, sudah jago untuk merayu calon customer ya, calon konsumen ya. Berarti kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar ya Pak. Betul, harus selektif. Selektif ya, jangan mudah tergoda ya atau terayu ya. Iya, betul. Dan jangan juga terlalu membayangkan hal-hal yang instan sifatnya ya. Karena saya sempat baca loh Pak, itu ada yang ikut trading seperti ini tuh dia ngutang dulu. Terus dia rugi sekarang. Let's say dia dapatnya bodong, jadi dia double pusingnya. Betul. Double udah rugi di tradingnya karena bodong, kedua dia harus bayar utang. Itu dia kan yang sedih banget udah gitu. Jatuh ketimpa tangga. Kacau lah juga lengkap penderitaan. Karena mungkin ya seperti Bapak bilang tadi, karena dia kalau saya saya ngutang banyak, nanti saya dapat di sana langsung 2 kali lipat. Jadi langsung tergesa-gesa aja udah. Hasil yang instan tadi itu. Gitu. Jadi itulah ya, jadi hati-hati ya kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya ya. Oke, waktu kita tinggal beberapa menit lagi nih untuk istirahat ya, nggak apa-apa. Kita isi dengan hal-hal yang
bermanfaat ya, yang produktif, yang positif ya. Mungkin ada satu lagi deh pertanyaan apa? Nah, ini deh Pak, dari semua yang sudah Pak Mr. AM sampaikan tadi semua, kalau menurut Mr. AM seberapa recommended-nya sih trading investasi itu untuk anak-anak muda gitu Pak? Oke, saya sebenarnya ya kalau secara pribadi tidak terlalu merekomendasikan untuk ke trading ya. Ya. Jadi menurut saya lebih bagus para milenial apalagi ya, atau mungkin yang baru fresh graduate ya, siapapun lah ya, itu karena kalau dalam berusaha itu kan tidak mengenal umur ya. Itu kalau menurut saya tidak terlalu merekomendasikan trading itu menjadi suatu income pokok ya, atau bisnis yang utama ya. Itu jadi lebih bagus dijadikan sampingan menurut saya ya. Nah terus yang pokok itu apa? Kan begitu kan? Yang pokok menurut saya usaha real. Nah jadi Anda berinvestasi dengan real, membuka usaha. Ya, dari yang paling kecil mungkin itu buka warung, itu buka apa yang bisa kita perbuat sekarang, bisa di rumah, home industry, bisa online. Ya jual ini jual itu sesuai dengan keahlian bidang kita masing-masing. Ya mungkin kuliner, ya mungkin dari bidang-bidang lain gitu, yang sekarang itu jasa juga banyak gitu. Itu jadi intinya menurut saya paling baik itu investasi di bidang real. Real ya, karena ini Anda akan menjadi seorang entrepreneur yang sejati. Ya itu ya sebenarnya juga bisa di bidang trading juga, tapi kan itu kan pengusahanya yang mempunyai trading kan. Nah itu ya silakan saja, tapi itu kan real sebenarnya. Ya usaha mendirikan trading itu kan real. Nah jadi tradingnya yang real, tapi untuk tradernya yang main di trading itu kalau menurut saya sih income ini cukup dijadikan side income aja. Ya, sampingan jadi ya, Pak? sampingan aja. Jadi kita tetap melakukan usaha real sebagai seorang usahawan ya, atau businessman atau entrepreneur gitu, atau businesswoman itu. Nah di sela-sela kesibukan kita ya iseng-iseng ya, coba-coba, nggak usah gede-gede ya, itu asal sudah mengetahui semua ilmunya itu tadi kan, technical, fundamental dan sentimen kita kuasain. Udah yakin, udah demo ya, udah mendapatkan trading yang menurut kita udah bonafit, udah kita verifikasi gitu. Nah, bolehlah kita apply dikit-dikit saja di waktu-waktu senggang. Karena apa? Daripada kita mengisi waktu-waktu luang kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ya kan? Itu. Kadang kan kita habis kerja waktu luang itu kan kepingin mengisi itu waktu luang kita kan. Nah, kalau diisi dengan yang bermanfaat ya, salah satu contoh trading ya, saya rasa ya itu bagus-bagus juga gitu ya. Daripada cuma hangout aja itu main itu malah keluar duit terus sebenarnya gitu. Itu ngelembur itu begadang segala macam. Nah itu kalau trading kan bisa dilakukan di rumah pun juga bisa ya. Sebagai ibu rumah tangga itu sama anaknya di sela-sela ya, tapi juga bukan dipelototin terus ya gitu. Sudah itu kan ada teknikalnya ya. Bisa order, bisa atau untuk liquid dan lain sebagainya, itu kan ada teknikalnya segala macam ya. Mungkin itu ya tentang trading ya. Kita waktunya juga udah ya terbatas ya, bentar lagi juga kerja lagi lah. Baik ya, saya rasa mungkin itu ya, saya minta ya kepada semuanya ya, selaku generasi muda, apalagi kalian kan pintar-pintar sekarang ini, anak-anak sekarang ini kan sudah istilahnya itu pemikirannya itu unlimited ya. Itu teknologi sudah sedemikian luar biasa ya, tapi itu juga harus disikapi dengan bijaksana ya, dengan baik ya, supaya tidak menjadi bumerang ya, ya bagi kita semua ya. Baik ya, saya rasa demikian ya. Siap Pak, terima kasih penjelasannya. Sampai ketemu di istirahat yang selanjutnya. Ya, terima kasih, tetap semangat ya. Salam sehat. Salam sehat Pak. Ya, terima kasih. Ya, kerja lagi.